Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Rahmania, dan rekan saya Muhammad Firmansyah dan Putri Nurlaini. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Organizing and Outlining the Beachbody atau pengorganisasian dan menguraikan badan pidato. Next. Baik, yang dibahas pada saat kali ini yaitu buat pernyataan tesis, buat garis besar pidato, menyusun poin utama, memilih pola organisasi untuk poin utama, mengidentifikasi dan menguraikan subpoin, dan yang terakhir, daftar bahan pendukung. Nah, membuat pernyataan tesis. Identifikasi poin utama. Poin utama pidato adalah pernyataan kalimat lengkap dari 2 sampai 5 ide sentral yang akan digunakan dalam pernyataan tesis. 2. Menulis pernyataan tesis. Pernyataan tesis adalah ringkasan kalimat pidato yang menggabungkan tujuan umum dan spesifik Anda serta mempertinjau poin-poin utama pidato tersebut. Next. Adapun 5 cara mengidentifikasi poin utama, yaitu yang pertama, memulai membuat daftar ide. Yang kedua, eliminasi ide sesuai kebutuhan audiens. Yang ketiga, pengelompokan ide. Yang keempat, eliminasi ide berdasarkan sumber tinjauan. Yang kelima, hilangkan ide yang rumit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Nia. Untuk selanjutnya adalah mengenai buat garis besar tubuh pidato. Nah, saat kita membuat garis besar dari tubuh pidato, kita memerlukan 3 tingkatan informasi dalam menjelaskan, yakni yang pertama menuliskan pokok utama, yang kedua adalah 2 set subpoin, dan yang terakhir adalah elaborasi. Jadi, garis besar dari tubuh pidato mencakup mengapa kita itu harus menggunakan sub-subpoin, karena di situ tertera bahwa ada 2 set subpoin, yakni subpoin dan sub-subpoin. Karena terkadang ketika kita menjelaskan pidato, kita itu membutuhkan informasi yang lebih lanjut terhadap hal tersebut. Panjang pidato kita itu sebenarnya bukan ditentukan oleh poin utama yang kita temukan atau kita gagaskan, akan tetapi eh, panjang dari pidato adalah ditentukan dari seberapa teliti kita mengembangkan masing-masing dari poin tersebut. Next. Oke, selanjutnya yakni menyusun poin utama. Dalam menyusun poin utama itu kita itu memiliki beberapa cara ya untuk mempertegas poin utama. Poin utama sendiri merupakan garis besar di mana poin utama tersebut merupakan representatif dalam gagasan utama yang telah kita identifikasi, di mana terdapat subpoin dan kalimat lengkap yang sepenuhnya mengungkapkan hubungan antara poin utama dan tujuan dari spesifikasi pidato tersebut. Dalam menyusun poin utama, kita itu dapat menganalisis dengan cara mempertegas poin utama. Yang pertama, kita harus menganalisis dan memperjelas mengenai hubungan pernyataan pokok dengan tujuan dari pidato yang akan kita buat. Lalu selanjutnya adalah struktur poin utama. Kita harus mengetahui apakah struktur poin-poin kita di dalam tubuh pidato tersebut itu sudah paralel atau belum, karena tujuan dari struktur paralel merupakan tidak lain untuk membantu audiens mengenali poin utama dalam kata-kata kita.
Lalu yang terakhir adalah pengaplikasian, di mana kita itu harus ketahui analisis bahwa apakah kalimat tersebut merupakan kalimat dasar yang akan kita sampaikan dalam pidato kita, atau kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas. Seperti itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya adalah memilih pola organisasi untuk poin utama. Dalam memilih pola organisasi untuk poin utama terdapat 4 poin penting, yakni urutan waktu, urutan naratif, urutan topik, dan juga urutan logis. Urutan waktu sendiri merupakan pola yang sering digunakan dalam pidato informatif. Sedangkan urutan naratif merupakan serangkaian tubuh pidato di mana kita itu menyampaikan ide-ide melalui cerita atau rangkaian cerita. Untuk selanjutnya yakni urutan topik, yakni di mana pidato tersebut mengatur poin-poin utama berdasarkan kategori dan subjek. Dan yang terakhir adalah alasan logis, di mana urutan alasan logis mengatur poin utama pidato persuasif dengan alasan mendukung tujuan pidato tertentu. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Putri. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Kak Firman. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menguraikan support. Mengidentifikasi support tujuannya untuk melihat informasi apa yang akan disampaikan dan juga dalam tujuannya itu untuk melihat informasi apa yang Anda miliki yang mendukung setiap poin utama. Jadi maksudnya itu kita sebagai pembicara itu harus memberikan poin-poin yang mana yang akan diberikan dan juga disertai poin-poin untuk poin utama. Lalu yang kedua, menguraikan poin. Menguraikan poin itu sangat penting karena bertujuan untuk memperjelas poin utama yang mana berisikan poin-poin pendukung untuk memperkuat dari poin utama. Selanjutnya, yakni daftar bahan pendukung. Nah, daftar bahan pendukung maksudnya apa ya? Seperti poin-poin pendukung atau subpoin seperti. Yang pertama yakni buat bagian transisi. Transisi adalah kata, frasa atau kalimat yang menunjukkan hubungan antara atau menjembatani dua gagasan. Dalam artian kita perlu adanya pengantar. Jadi nggak melulu kita langsung kepada poin utama. Tapi balik lagi bagaimana cara kita sebagai pembicara membungkus hal tersebut agar poin-poin yang telah kita susun di atas dapat tersampaikan dengan maksimal. Nah, selanjutnya yakni buat bagian rambu-rambu. Rambu-rambu adalah kata atau frasa yang menghubungkan potongan-potongan materi pendukung. Rambu-rambu adalah kata atau frasa yang menghubungkan potongan-potongan materi pendukung ke poin utama atau subpoin yang mereka tuju. Mungkin salah satu contohnya, sering para pembicara profesional itu mengkait-kaitkan dengan isu-isu yang relevan atau perihal sebuah peristiwa yang sangat terkini. Semisal kayak ketika kita membahas perpolitikan, ya tentu seorang bicara, apalagi sekarang itu waktu itu masih gencar-gencarnya peristiwa Verdi Sambo seperti itu. Karena
Ya, kita nggak bisa memukul rata semua audiens itu sama memiliki kesamaan pemahaman seperti kita semua. Maksudnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu kita pahami juga untuk memaksimalkan gaya bicara kita agar para audiens itu maksimal dan paham dari apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu, saya kembalikan lagi kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cimen. Selanjutnya yaitu ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengorganisasian dan menguraikan badan pidato itu sangat penting. Karena apa? Karena hal tersebut menentukan efektif atau tidaknya penyampaian pesan kita terhadap audiens melewati 6 tahap utama. Yaitu yang pertama membuat pernyataan tesis, yang kedua membuat garis besar pidato, lalu menyusun poin utama, yang keempat memilih pola organisasi untuk poin utama, yang kelima mengidentifikasi dan menguraikan subpoin dan bahan pendukung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.